Oke, gue buka video ini dengan apa ya? Kalimat, bukan kalimat sih ya. Ya buat lo yang pengen coba gitu ya terjun ke investasi gitu ya. Ini gue kasih tips aja deh buat lo mengenali mempelajari investasi, mengenali investasi yang masuk akal gitu ya. Yang namanya investasi itu pasti ada potensi rugi gitu ya. Gak mungkin ya namanya investasi itu gak ada ruginya tuh. Gak mungkin. Terus yang namanya investasi juga itu untungnya dari lo berinvestasi itu harus masuk akal gitu ya. Dan ya masuk akal gitu ya, pakai akal sehat. Untung dari lo berinvestasi itu masuk akal dan bisa lo terima dengan akal sehat gitu ya. Kalau misalkan lo bisa untung sampai ribuan persen, itu kalau nggak money game ya bisnis gelap gitu ya, bukan investasi. Hati-hati. Terus yang ketiga tuh pahami underlying. Terus yang namanya underlying itu ada value-nya. Kalau misalkan lo belum paham, lo pelajari dulu ya, jangan langsung terjun, mundur dulu ya kan, mundur dulu selangkah, pelajari dulu, nanti baru maju lagi selangkah ke atau terjun langsung ke investasi. Tapi sebelum lo memahami underlying, terus value dari underlying bla bla bla, lo mundur dulu selangkah untuk mempelajari itu gitu. Oke, kita bakal masuk ke videonya. Gue mau bahas investasi dulu nih. Ngapain gue buka ini? Oke, jadi kemarin itu ada salah satu account YouTube yang nanya ke gue ya, dan gue buatin SG juga kayaknya. Gue buatin snapgram gitu pertanyaannya, dan nanya gue kenapa sih gue nggak pernah terjun ke binary option, atau gue nggak pernah ngebuat konten tentang binary option. Sedangkan lo tahu semua lah ya, konten gue ini kan nyari cuan di dunia digital atau di dunia internet lah ya, apapun yang bisa jadi cuan itu pasti gue kontenin gitu ya. Kenapa kok binary option nggak pernah gue kontenin, atau bahkan gue sendiri pun nggak pernah terjun ke binary option? Di Indonesia, binary option yang paling terkenal atau platform binary option paling terkenal tuh Binomo, dan belakangan ini Binomo lagi rame ya kan, lagi rame yang katanya ilegal di Indonesia. Terus afiliator Binomo yang mungkin terlalu menjanjikan sebuah keuntungan yang besar, padahal itu nggak terjadi atau nggak ada hasilnya bla bla gitu. Gue nggak terlalu mengikuti itu. Tapi fokusnya adalah kenapa kok gue nggak pernah terjun ke binary option gitu ya. Jadi gini, yang ngebuat gue nggak pernah terjun ke binary option atau ke Binomo lah yang paling rame di Indonesia gitu ya, platform yang paling rame di Indonesia. Kenapa gue nggak pernah terjun ke sana gitu? Karena yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak ya, menebak harga. Ini bakal turun atau naik nih? Maksudnya kok turun? Bakal naik atau turun nih sebuah harga di platform yang sifatnya binary option ya, Binomo tadi gitu ya. Itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan karena Binomo juga lagi rame ya di Twitter beberapa hari belakangan ini, itu ngebuat banyak orang salah beropini, salah tanggap gitu ya. Dan di sini makanya gue buatin konten buat ngajak lo semua penonton gue itu buat membuka wawasan orang, membuka wawasan kita semua bahwa yang namanya perdagangan kripto sama binary option itu beda jauh gitu. Dan yang gue lihat banyak banget orang yang salah berpikir bahwa yang namanya binary option atau kripto, forex, saham itu sama semua, dipukul rata, digebuk rata. Itu ya nggak bisa gitu boy. Semuanya beda, nggak sama gitu. Dan balik lagi tadi, nanti kenapa kok gue nggak pernah terjun ke binary option atau nggak pernah ngebuat konten tentang binary option ya. Jadi gini, gue dari awal ngebuat konten tentang investasi bla 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 itu, lo bisa cari semua video gue tentang investasi itu pasti ke cryptocurrency. Konten pertama gue tentang cryptocurrency itu gue diajak kerjasama sama salah satu web exchange namanya GoPax untuk mempromosikan web mereka. Jadi GoPax itu kayak, kalau di Indonesia itu kayak Indodax lah ya, Binance, nah gitu tuh. GoPax itu dari Korea Selatan. Gue diajak kerjasama buat promosiin si GoPax tadi. Itu cryptocurrency atau web dagang jual beli kripto. Dan selanjutnya gue terus ngebuat konten-konten, atau gue selipi beberapa konten-konten tentang cryptocurrency. Dan gak pernah sama sekali ngebuat konten tentang binary option. Bahkan gue gak pernah nunjukin diri gue kalau gue itu pernah terjun langsung ke binary option. Ya kayak di awal tadi gue bilang, menebak dengan waktu yang singkat. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat. Ya kayak di awal tadi gue bilang, menebak dengan waktu yang singkat. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan yang namanya binary option itu sifatnya kita menebak dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan
Gila, itu bukan investasi yang jelas namanya ya. Sedangkan di cryptocurrency kita bisa berinvestasi di koin digital tadi atau di koin yang dijual belikan di web exchange kayak Indodax, Binance, KuCoin, toko kripto, bla bla seperti itu. Nah, terus kenapa gue nggak suka yang namanya binary option atau gue nggak terjun ke binary option? Karena selain waktunya yang singkat tadi, di mana kita hanya mempertaruhkan saldo kita atau dana IDR kita untuk menebak grafik ini naik atau turun nih. Tebakan kita bener nggak nih grafik bakal naik atau turun? Kapan kita nebak naik ternyata hasilnya turun, kita lost, uang hilang gitu ya. Nggak bakal balik tuh uang. Kita harus nyari uang kita yang hilang itu dengan menang di sesi berikutnya. Kita harus nebak yang bener untuk bisa balikin modal yang hilang tadi. Kan gitu. Tapi kalau di kripto ini dagang, kita berdagang boy. Dagangan kita itu jadi gini, lu punya koin, misalkan lu punya koin, sorry, lu punya dana, lu punya saldo IDR, berarti lu harus cepet-cepet ngebuat saldo IDR lo tuh menjadi sebuah koin, modal lo menjadi sebuah koin. Di saat lo sudah punya koin, lo harus cepet-cepet bisa ngebuat koin lo itu menjadi IDR lagi dan mendapatkan keuntungan. Itu kan yang namanya dagang. Lo punya modal, lo beliin produk, terus produk tuh lo jual, lo dapat cuan, balik modal dan lo dapat cuan. Kan gitu sih yang namanya dagang-dagang gitu ya, mau dagang apapun itu gitu ya. Nah, sama seperti kripto. Lo punya modal tuh lo beliin koin itu lo perjualbelikan, modal lo balik plus lo dapat cuan. Nah gitu. Bedanya tuh udah beda jauh banget kan sama si binary option tadi. Yang ngebuat sama dengan binary option tuh adalah kita harus benar-benar sama-sama menebak gitu loh. Kita menebak kapan kita eksekusi koin ini kita jual di saat harganya naik. Tapi nggak ada batasan waktu. Itu aja bedanya. Kalau di binary option, lo open bid, berarti lo harus cepat berpikir ini bakal naik atau turun. Di binary option tuh ya, lo open bid, lo harus cepat berpikir, tebakan lo harus benar pokoknya ini bakal naik atau turun di grafik. Tapi kalau di perdagangan kripto, lo beli koin A gitu. Terus lo belum punya atau lo sudah meresearch dimanapun tempatnya itu, ini koin belum tentu naik nih besok, atau ini kayaknya minggu depan nih koin belum naik deh, kayaknya koin ini masih bakal stagnan, atau koin ini bakal kayaknya masih grafiknya bakal kayak gini terus nih, bakal ngelempeng gini terus, nggak ada kemungkinan naik yang signifikan berapa persen gitu. Nah itu bisa lo tahan atau bisa lo hold, namanya hodl. Ngehold tuh, lo bisa tahan dulu koin lo ya sampai waktunya benar-benar datang, atau waktu benar-benar datang di mana koin itu harganya naik, baru deh lo jual, dapat cuan, modal lo balik, dapat cuan. Nggak ada batasan waktu, mau lo nge-hold sampai kapanpun gitu. Itu bedanya cuma di situ doang sama si binary option tadi. Ya jadi gitulah ya. Kenapa sih gue nggak pernah terjun langsung ke yang namanya binary option, atau nggak pernah ngebuatin konten tentang binary option. Nyenggol atau ngebahas aja, walaupun gue nggak terjun, tapi gue bisa lah ya ngebahas nyenggol gitu, tapi nggak pernah gitu. Karena ya bukan passion gue di situ, dan gue nggak pengen menjerumuskan para penonton gue gitu ya. Gue aja nggak terjun, masa gue nyuruh penonton gue terjun, kan gila sih. Dan juga ya kayak Binomo lah sekarang yang lagi rame ya. Ya kita berharap sama-sama semoga Binomo ya apa ya, kedepannya membaik lah, maksud gue beneran bisa menjadi platform yang ngasih cuan ke seluruh warga Indonesia gitu, dan membuktikan bahwa platform si Binomo ini bisa legal di Indonesia. Jadi aman tuh nanti buat lo semua yang mungkin mau coba nyari cuan di ranah binary option di Binomo tadi gitu. Tapi gue, walaupun nanti si binary option mungkin bakal jadi legal di Indonesia dan memang bener bisa apa ya, menunjukkan bahwa ini platform yang good gitu ya gue tetap gak bakal tertarik dengan yang namanya binary option ya. Karena yang namanya saldo atau yang namanya uang gue, saldo dana gue, IDR gue itu gak bisa gue mentaruhkan harta gue hanya dengan waktu yang singkat lah, intinya seperti itu.
ngebit, open bid, terus nebak harga bakal naik atau turun. Itu kan terlalu ekstrim buat gue ya. Dan gue lebih memilih untuk ya berdagang kripto aja lah, dagang koin aja deh gitu ya. Dimana yang namanya tetap ya, mau itu di binomo, mau di kripto atau di apapun itu yang namanya berinvestasi, itu pasti beresiko. Berapapun saldo lo, berapapun dana lo, itu beresiko gitu, dimanapun tepatnya. Jadi lo harus pintar menempatkan diri lo, harus pintar mengambil keputusan, dan harus pintar harus pintar ya memilih keputusan lah, kapan lo harus ngejual, kapan harus lo ngebeli gitu kan.